Welcome back dengan TCTM Channel. Sekarang gua Apun, gua saat ini sedang menggantikan Kevin Dio untuk mereview motor. Saat ini adalah samping gua ada motor Yamaha Mio Z tahun 2017. Yang mungkin sama pemiliknya ini sudah ada sedikit-sedikit perubahan ya atau modifikasi. Cuman kenapa alasan gua memilih motor Mio Z ini adalah ini motor sejuta umat nih, banyak berkeliaran di jalanan. Nah, mungkin yang tingginya sama kayak gua 175, ya kita akan mereview nih motor ini. Sebelumnya kita akan lihat bagian kaki-kaki dia sudah pakai cakram. Dia ini juga udah dirubah dan knalpotnya sudah di custom dan pengereman belakangnya memakai tromol ya. Untuk teknologi masih standar lah untuk motor ini, nggak terlalu banyak teknologi yang lainnya. Nah, gue mau nyobain dengan tinggi 175, posisi gue di motor ini seperti apa. Kita coba ya. Kalau gue sih kaki napak, posisi gini ada space, ya lumayan lah, nggak terlalu rapat banget. Tetapi kalau posisi gini sama belakang boncengan mungkin terlalu rapat ya. Jadi enak nih kalau yang buat pacaran-pacaran, buat yang bokin-bokinan malam minggu. Ini kayaknya enak nih, apalagi kalau duduknya ke belakang dikit. Oke, tapi kalau gua cukup lumayan lah, cuman gua akan mereview motor ini langsung dengan ownernya. Nanti kita akan ngobrol kenapa dia memilih motor ini, sampai gimana ceritanya motor ini ya. Ya udah, saksikan terus TCTM Channel, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Thank you. Ya, sekarang gua akan memanggil pemilik motor ini, yaitu Raffi Ahmad ya. Ayo Vi, sini Vi. Cuman Raffi Ahmad ini masih ABG. Sehat brother. Sehat. Oke, sekarang kita ngobrolnya agak jauhan ya. Jauhan ya? Siap. Karena kita bukan muhrim. Bukan. Ya, ini kita karena mendukung program pemerintah agar tidak terjadi penularan. Jadi kita menjaga jarak minimal 1 meter ya. Vi, gue mau nanya Vi tentang motor ini ya Vi ya. Ya. Coba nih, lo tuh apa alasannya untuk membeli motor Mio Z tahun 2017 ini? Jadi di sini gue tuh beli motor Mio Z atau nama kodenya Mio M3 tahun 2017. Itu tuh karena motor ini tuh benar-benar sesuai banget sama budget gue. Jadi waktu itu gue ngangkut motor ini pas gue kelas 3 SMA. Nah terus itu gue lagi nyari-nyari motor kan, biasa buat sekolah atau buat apa gitu, buat San Mori. Pas gue lihat-lihat sih ya budget gue itu cocoknya itu untuk motor yang di bawah kelasnya Aerox gitu. Nah di bawahnya Aerox. Nah terus gue nyari-nyari kan apa nih ya kira-kira yang bagus di bawah Aerox. Gue searching. Nah terus akhirnya pilihan gue jatuh di Mio Z ini. Oh, jadi Iya gitu. tadi kan lo bilang lo beli itu untuk buat sekolah San Mori. Masa sih nggak buat pacaran? Emang udah punya pacar Vi? Enggak ada. Oh, nggak ada. Lagi enggak. Ibunya nonton. Kalau di sini mah ada poda-poda tadi. Oke, terus gue mau nanya, kita harus objektif ya. Gue pengen tahu nih, kalau motor ini tuh kekurangannya apa sih? Sebelum kita membahas kelebihan, gue mau nanya dulu kekurangannya nih. Ya, menurut lo ya, karena lo yang sudah memakai motor ini dari ya lo beli sampai sekarang. Jadi kekurangannya dari Mio Z ini adalah yang pertama tuh bodinya. Jadi bodinya itu tuh memang nggak sebesar Aerox atau Vespa atau motor-motor NMAX atau yang lainnya lah. Jadi tinggi badan gue itu 168 dan berat badan gue itu sekitar 60-an lah. Nah kalau gue naik motor ini itu tuh bakal kelihatan kayak beruang sirkus gitu. Tapi kalau soal handling nggak bakal pengaruh kok, karena ini motornya emang bener-bener enak buat kalau buat nikung-nikung atau buat speeding gitulah. Berarti kalau lo udah main nikung-nikung berarti ada perubahan ban yang lo rubah berarti ya. Perubahan ban tuh kelihatannya agak lebih besar nih motor nih. Dari depan sampai belakang ada sedikit perubahan. Kayaknya itu ukurannya 90/80 ya. Yang belakang kayaknya 100/80 ya, ring 14. Tadinya nggak kayak gitu? Tadinya enggak. Nggak kayak gitu? Enggak, tadinya enggak segini.
Oke, terus apa aja sih lo modifikasinya? Jadi modifikasi gua nih yang pertama dari luar dulu ya yang kelihatan nih. Yang pertama tuh ada handle rem. Nah, handle rem ini pakai punya CRG. Nah, ini kenapa nggak pakai master rem ya? Gak ada duit. Budget anak sekolah. Iya. Gak apa-apa. Nah, terus abis itu biar pengeremannya makin rigid, akhirnya gue putuskan buat ganti selang rem. Karena yang selang rem Yamaha Mio ini dia gampang aus. Nah, jadi dia remnya nggak bisa maksimal. Jadi akhirnya gue putuskan ganti pakai merek Motegi Power One atau MP1. Nah, terus untuk kampas, disc brake, kaliper itu masih standar. Masih standar. Terus ada Fox Rider ya depan. Iya, ada Fox Rider. Sama knalpot custom ya. Iya. Oh ya, ini Fox Rider-nya mereknya TZM ya, bisa dibeli di Zona Motoshop. Itu tuh. Sama ada channelnya. Oke. Sekarang nih gue mau nanya, kelebihan motor ini apa menurut lo, Vi? Kelebihan motor ini udah jelas ringan. Motor ini tuh teringan. Apa maksudnya motor ini tuh adalah motor teringan yang pernah gua pakai dan pernah gua punya gitu. Dan terus motor ini tuh kalau buat nikung-nikung ya, kalau anak zaman sekarang bilangnya nih, itu tuh bener-bener enak banget. Lu bisa nikung sampai ini nih, sampai gesrok ini. Oh, ini akibat Akibat nikung ini. Oke. Itu lumayan tinggi loh, Vi. Miring banget berarti. Lumayan tinggi berarti miring banget. Oh iya. Tapi miringnya bukan miring jatuh ya. Ini benar-benar miring. Nggak ada baret tuh, nggak ada baret. Baretnya cuma di sini doang nih. Nakalan remaja. Nah, oke. Gua mau nanya nih, kalau konsumsi bensinnya cocok nggak nih sama kantong pelajar? Untuk konsumsi bensin sih cocok banget. Kalau standarnya Yamaha Mio M3 ini kan Yamaha Mio M3 ini teknologinya di Blue Core ya, teknologi Blue Core. Oh, udah Blue Core ya. Udah Blue Core. Jadi otomatis motor ini tuh irit dan performanya tuh oke lah, performa oke. Nah, terus karena ini motor ini udah baik perubahan seperti knalpot nih, knalpot custom. Terus ini juga udah di-upgrade CVT-nya, standar modif lah. Karena udah dirubah knalpot sama CVT-nya dimodif tuh. Jadi motor ini rada boros. Cuma Oh, siap. Apa nih kopinya? Ini namanya Tropical Paradise. Jadi perpaduan antara kopi sama vanilla sirup yang kita punya di sini. Gua coba nih. Gimana? Good. Buat kalian, ini adalah tempat ngopi yang paling enak, zona ngopi. Alamat di mana, Om? Alamat di Taman Cimanggu. Taman Pokoknya Cimanggu. nanti Follow Instagramnya Zona Ngopi ID. Zona Ngopi ID, dan jangan lupa di follow ya Instagramnya Zona Ngopi. Untuk saat ini kan lagi PSBB nih, mungkin Oh, iya. bisa nanganin take away, jadi nggak bisa ngopi di sini. Bro, mau bro? Oh, boleh dong. Oke, siap dong. Siap. Satu lagi ya. Oke. Oke, berangkat. Dibanding aslinya. dibanding standarnya. aslinya, ya dibanding aslinya ini rada boros. Cuma untuk kantong pelajar sih masih oke lah. Gue seminggu biasanya isi 20.000, itu juga bisa 2 minggu 20.000. 20.000 2 minggu. Jarak berapa kilo dari rumah ke sekolah lo deh? Dari rumah sih kurang lebih gak nyampe 5 kilo sih. Gak nyampe 5 Wajar, kilo. wajar. Deket kok, deket. Kalau bisa seminggu 2 minggu, lagi pula juga kalau lagi ada duit gak keluar. Bensin masih full. Minggu depan baru keluar. Malah bisa sebulan sama dia. Oke. Nah, gue mau nanya lagi, Vi. Lo kegiatan selain San Mori, pernah touring atau jalan jauh ke luar kota gitu? Untuk keluar kota sih saya paling jauh ini motor waktu itu dibawa ke Sukabumi.
Sukabumi sama Puncak sih waktu itu paling jauh. Selebihnya enggak sih, deket-deket aja di Kota Bogor. Lo minta izin nggak sama orang tua lo pergi jauh-jauh? Aduh. Ya gimana sih anak SMA kalau pergi jauh? Tante kalau nonton Buset. ya inilah aslinya. Aduh enggak. Oke. Waktu lo pergi jauh itu apa yang lo rasain di motor ini? Mungkin konsumsi bensinnya lo misalnya gini, gua pergi ke Bandung, pulang pergi cuman goceng gitu. Nah, yang lo ya ini mah lebaynya ya, lebay ya. Gue mau nanya lo waktu kan lo paling jauh tadi gue denger ke mana tadi? Sukabumi. Bisa ceritain nggak lo ngisinya berapa kali atau gimana gitu? Pokoknya kesan-kesannya aja. Jadi pas waktu berangkat ke Sukabumi ini, sebelum berangkat isi full tank. Jadi untuk Yamaha Mio M3 Berapa liter nih full tanknya ini? full tanknya pasnya sih kurang tahu ya. Mungkin sekitar 2 literan kali ya. Ada nggak? Biasa lo ngisi berapa? Biasa ngisi sih Kalau full tank ngisi 20.000, 30.000. kalau full tank 100.000. biasanya 25.000. Full tank itu 25.000. Biasanya ya. Iya. Jadi 25.000 kurang lebih ya hampir premium pertama Pertama, berarti 2,5 liter lah ya. ya kurang lebih segitulah. Lo berangkat ke sana nih ke Sukabumi. Ah. Nah, balik ngasih utuh bensin. Balik itu tinggal dikit sih. Balik tinggal dikit karena bawanya ya gimana sih? Muda ya. Bener. Bawanya anak muda. Iya. Oke. Tapi gua ngasih tahu Vi nih, kalau jalan jauh jangan lupa pakai helm untuk jaga keselamatan kita. Jangan lupa pakai sarung tangan dan pakai sepatu. Karena ada beberapa kejadian yang dimana safety riding itu aparel terutama ya terlalu digampangin. Helm asal tapi nggak diikat gitu kan. Jadi ya sebagai sesama bikers nih, gue cuma ngingetin untuk anak muda teman-teman ya selalu pakai helm, sarung tangan dan sepatu untuk pergi jalan jauh. Jadi gitu. Nah gue mau nanya nih, gue rata-rata kalau ngeliat ya motor ini itu kalau modifikasi paling banyak itu adalah Tailuk. Nah, lu kenapa konsepnya nggak Tailuk? Apa karena bobot lo berat? Takut apa nih? Kayak biasanya. Lu kenapa pakai bannya tebel-tebel, lebar-lebar? Terus kayaknya konsepnya cenderung kayak apa ya? Buat konering-konering lah. Jadi alasan gue modif kayak gini ya, karena yang pertama karena Mio M3 ini kan udah banyak banget ya orang yang pakai di jalan. Nah terus gue tuh orangnya nggak mau tampil itu aja, jadi nggak mau tampil kayak orang lain, mau tampil beda gitulah. Nah jadi ini konsep modifikasi ini tuh terinspirasi dari Vespa Matic dan Aerox. Nah jadi beberapa citra dari Vespa Matic ada di motor ini, kemudian terus tapi ini didominasi oleh citra modif Aerox. Jadi kayak belakangnya ya, lancip-lancip gini. ya belakangnya cipancip, terus dikasih tail ID, terus knalpot, CVT gitulah. Nah, terus ini kalau misalnya kenapa nggak pilih modif yang alirannya Tailuk? Karena kan motor Mio Z ini kan emang unggul di tikungan ya. Di tikungan ini motor ini unggul banget di tikungan. Iya, jadi kalau dirubah ke Tailuk itu jadi kayak menurunkan citra motornya. Karena citra motor ini kan emang diperuntukkan untuk cornering atau mungkin jalan-jalan santai lah gitu. Jadi kalau ban tipis dia lu nggak bisa cornering. Nggak bisa cornering. Terus kalau misalnya ban tipis juga jalan-jalan santainya juga nggak enak kan ya. Jadi ya udahlah akhirnya diputuskan untuk pakai ban yang tebal aja gitu. Nah, jadi itulah alasan kenapa Mas Raffi Ahmad, Ade Raffi Ahmad memilih motor ini dan memodifikasi motor ini. Nah kalau gue sih untuk motor ini ya seneng aja melihat karena populasinya sangat banyak dan V ini make. Tapi kalau gue lihat sedikit berbeda konsepnya dibanding motor-motor yang ada berkeliaran. Biasanya nih kalau gue ke komplek-komplek rumah gue biasanya mama pulang dari pasar atau kalau gue lagi jalan-jalan Tailuk. Tapi pas kebetulan kita ketemu di bengkel, loh kok ini agak sedikit beda.
Makanya gue mencoba untuk meliput Raffi ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Vi ya. Coba gue mau nanya, Vi, kalau misalnya lo nih dari motor ini ada lagi nggak yang mau dimodifikasi lagi? Atau emang gue next gue mau ganti motor aja? Jadi untuk selanjutnya kebetulan ini mesin masih standar ya, mesin masih standar Yamaha. Mungkin untuk next project kalau insya Allah ada rezeki ya, amin amin. Rencananya itu nggak mau berapa, karena ini motornya masih pengen dipakai buat harian kan, buat harian, buat ngampus kan nanti. Jadi rencana mungkin bakal di porting polish aja, di porting polish biar tarikannya makin makin adaan gitu. Oke. Vi, gue mau nanya, lu punya IG nggak? Ada IG. IG-nya @raffi_r__. Dicek aja. Untuk para penonton yang masih muda, terutama para wanita, bukan waria ya, ganteng nih, masa depan cerah nih, Insya Allah masa depan cerah nih. Jadi follow aja. Terus ya jangan lupa follow IG-nya TZM Project di TZM Project _ dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya bro, biar kalian bisa mengikuti apa-apa aja yang kita review. Jadi di sini gue mereview tidak harus motor head-on, nggak harus motor bagus, tapi semua motor akan kita review dan beserta alasan-alasannya. Ya nggak Vi? Vi, makasih ya Vi ya, udah bantu-bantu dikasih waktu untuk mereview ya. Ya udah sukses selalu ya Vi ya. Ya udah sekian dulu dari kita TZM Channel. See you next.